Jadi ngomong belum record ya. Record. Jadi hari ini kita akan bahas mulai dari bagian D. Bagaimana cara membuka dokumen, menyimpan dokumen, menyisipkan teks. Oke, ini saya share screen. Kemudian share screen seperti begini. Nah, ini adalah tampilan lembar kosong. Di waktu kita masuk awal pembelajaran, saya bertanya, kalau misalnya diberikan satu lembar kertas kosong berwarna putih seperti begini, apa yang biasa kita lakukan? Menggambar atau menulis. Oke, menulis, menggambar, atau mencoret-coret. Atau lebih apanya lagi kita buat sebagai pesawat kertas. Benar ya? Ada nggak di sini dari anak kelas 4 yang jumlahnya 36 yang masih belum mengerti bagaimana cara membuat pesawat kertas? Atau semuanya sudah paham bagaimana membuat pesawat kertas? Ayo. Seharap semuanya sudah paham ya bagaimana cara untuk membuat pesawat kertas. Oke, saya pengen nih satu orang yang baca. Ada yang mau baca nggak bagian D? Oke, Squall. Ayo coba Squall dibaca yuk. Membuka dokumen untuk menyuting dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Terlebih dahulu harus membuka dokumen tersebut. Cara sebagai berikut. Langkah kerja membuka dokumen. Klik File Open. Oke, sampai di situ dulu, Squall. Klik File Open. Nah, saya mau bertanya, yang mana itu klik File Open? Ayo, coba boleh dicoret aja nih. Yang mana nih yang termasuk File Open? Ayo, coba diperhatikan dari yang saya share screen ini. Oke, sebelum itu saya mau bilang begini nih. Oke, semuanya coba fokus, perhatikan sama hasilnya. Oke. Nah, di sini saya udah contoh nih. Saya ada share screen yang menggunakan handphone, benar ya? Nah, di bagian yang saya share screen ini bisa kita besarin. Nah, ini bisa kita besarin yang share screen. Jadi bisa kita lihat secara jelas yang sebagi buat sebagai share screen. Bisa diperbesar, bisa diperkecil, diperbesar, diperkecil. Jadi kalau misalnya saya bertanya, yang mana itu adalah file, kemudian open. Ayo, coba dicoret nih. Ini diperbesar dulu bagian mana nih? Yang bagian file, kemudian open. Ayo, ini coba diperhatikan handphone. Ini bisa diperbesar loh. Punya saya bisa diperbesar. Oke, Catherine sudah benar tuh. Oke, Jessica sudah benar. Oke, nah berarti semuanya sudah pada paham. Oke, thank you ya. Terima kasih yang sudah bekerja sama ini. Wow, panjang banget ya. Ini clear all. Nah, jadi yang termasuk sebagai file open itu adalah yang ini. File. Nah, setelah kita klik, nanti ada bacaan itu open. Oke, ini saya clear ya. Nah, ini saya klik file. Oke, ya, dihapus dulu yuk. Oke, clear ya, jangan dicoret-coret lagi ya. Nah, kemudian ini saya klik file. Setelah diklik file, apalagi selanjutnya nih? Scroll, ayo scroll. Nomor 2-nya apa scroll? Setelah mengklik icon pembuka, akan muncul menu open berikut. Oke, thank you scroll. Nah, ini file, kemudian open. Nah, ini saya klik open nih. Kemudian pilih nama dokumen yang akan kamu buka. Contohnya ini ke browse nih. Nah, sekarang saya ngajar di kelas 4, benar ya? Saya ngajar di kelas 4. Jadi saya buka dulu nih, di mana saya simpan filenya? Saya simpan filenya itu adalah di bagian desktop. Nah, ini tampilannya sama tidak nih sama seperti di buku? Sama. Sama ya. Ini desktop, kemudian materi pembelajaran. Saya lagi mengajar di kelas 4. Kemudian tinggal diklik-klik saja, menjelaskan tentang diri sendiri. Nah, ini adalah caranya. Setelah cara nomor 4-nya bagaimana nih? Open, klik open. Klik tombol open. Ini ada tombol open. Nah, ini saya klik. Yang awalnya berwarna putih, kertas putih, maka jadi seperti begini. Nah, inilah adalah hasil
yang kita kerjakan beberapa minggu yang lalu. Oke, sudah paham tidak nih sampai di sini? Paham ya? Gampang banget kok pembelajarannya bagaimana cara untuk membuka dokumen. Halaman berapa kita masuk pembelajaran halaman 22. Halaman 22 bagian D. Yang hadir saat ini, wow banyak ya, ada 41 siswa-siswinya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita bahas sekali lagi. Saya mau bertanya kepada, saya mau bertanya kepada perempuan dulu nih. Yang siapa ya yang saya tunjuk untuk memulainya kembali. Saya pengen, oke, Karmalezerin. Ini yang ini, Karmalin. Ya nak, coba dibaca ulang ya. Bagaimana cara untuk membuka dokumen biar kita sama-sama tahu. Kita ulangin. Oke, bagaimana caranya? Klik. Apa yang diklik? Klik file open. Oke, pelan-pelan ya. Dan semuanya saling perhatikan. Ayo, sambil diperhatikan ya. Klik file open. Open ini ya, open ya. Ini ada Klik open. file Open. Kemudian apa lagi nih? Setelah mengklik open, maka muncullah menu open tersebut. Nah, boleh ditambahin. muncul Oke. menu. Oke, nah thank you ya, Karmelin. Nah ini submit dulu nih. Semuanya, coba diambil dulu pulpen atau pensilnya. Ayo. Ada tambahan dari yang kurang di dalam buku. Coba diambil dulu pulpen atau pensilnya. Di nomor 2, itu kan setelah mengklik icon pembuka, muncul menu open berikut. Nah, setelah muncul menu open berikut, buat sama dengan. Di nomor 2-nya buat sama dengan, sampingnya. Sama susah. Mau ditulis ya, Sir? Iya, benar. Di nomor 2 ini, samping menu open berikut, kemudian buat klik browse. Klik menu browse ini. Ayo, yang ini ya. Klik menu browse. Cara tulisnya adalah browse. Nah, benar ya, Herwit itu yang dibuat Herwit. Nah, itu aja tambahannya. Kenapa harus dibuat begitu? Nah, ini biar kita tunjukin bareng-bareng ya. Ayo, biar semuanya paham. Nanti ujian Kalau bisa. nggak diklik browser, nggak bisa kebuka dokumennya. Nah, benar ya. Kalau misalnya tidak kita buka browse-nya, tidak bisa terbuka dokumennya. Di bukunya ada yang kurang penjelasannya, oke? Kalau misalnya kita buat nih seperti yang di buku, kita ulangin ya, kita buat yang seperti di buku. Ini se-note dulu, sehapus. Tadi yang pertama katanya klik file. Ini saya sudah klik file, kemudian open. Nah ini saya sudah klik open, tapi nggak ada muncul sama seperti yang di buku. Benar nggak? Ini saya sudah klik open, tapi tidak muncul yang namanya open. Nah setelah diklik open, harus kita klik browse-nya dulu. Nah ini setelah diklik browse-nya, maka muncullah yang seperti di buku. Setelah itu, klik tombol open-nya. Ini saya klik open ya. Open itu apa arti open dalam bahasa Indonesia? Buka. Benar, Membuka. artinya adalah buka. Jadi saya buka ini adalah menjelaskan tentang diri sendiri. Nah, inilah yang kita bahas di beberapa minggu lalu tentang menjelaskan diri sendiri. Nah, tadi yang sudah kita bahas saat ini menjelaskan tentang membuka dokumen. Paham tidak? Paham, Sir. Paham ya, gampang banget kok. Kan sudah ada langkah-langkahnya di buku cetak. Bukunya bagian C lagi, Sir. Gimana? Kan itu nomor 2 kan sampai besar. Dibikin bagian C di
Bawahnya. Di bagian C. Maksudnya bagian mana nih? Biar saya nggak paham. Tadi saya bilang di bagian D membuka dokumen. Di bagian D membuka dokumen, diambil pulpen atau pensilnya tambahin, klik menu browse. Benar tidak nih? Semuanya sudah buat tidak nih? Klik menu browse. Sudah atau belum? Sudah Sudah ya. Nah, ini di nomor 2. Kan nomor 2 bacanya, setelah mengklik icon pembuka, akan muncul menu open berikut. Setelah itu kita tambahin, klik menu browse. Browse. Tulisannya ya, klik menu browse. Nah, oke. Ini se-note-nya sehapus ya, jangan dicoret-coret. Jadi begitulah cara untuk membuka dokumennya. Nah, kita masuk ke bagian E. Kita masuk ke bagian E. Oke, jangan dulu dicoret-coret. Sepengen ada yang mau baca nggak nih? Bagian E. Halaman 23. Oke, Chelsea Natalani. Ayo Chelsea, yuk. menyimpan dokumen. Masih ingatkah kamu cara menyimpan sesuatu dokumen? Ada dua cara untuk menyimpan dokumen yang telah disunting, yaitu sebagai berikut. Langkah kerja menyimpan dokumen. 1. Menyimpan dokumen dengan nama yang sama. Untuk menyimpan dokumen yang telah digunting dengan nama yang sama, cukup klik ikon penyimpan save. Oke, thank you. Misalnya, Sampai di situ dulu Chelsea. Bagian mana icon save? Ayo. Ada namanya icon save. Tadi temannya sudah dibaca oleh Chelsea. Thank you Chelsea. Terima kasih sudah membaca. Ayo, tadi di situ adalah cukup klik icon penyimpan save. Yang mana itu icon save? Dari bagian, biar saya coret. Dari bagian sini sampai sini. Yang mana itu tombol save. Icon save untuk menyimpan yang mana nih? Kalau kita lihat gambarnya seperti yang ada di dalam buku cetak. Ada nampak nggak? Oke. Catherine sudah benar, masih satu orang. Oke, wow, berarti semuanya sudah pada paham ya. Jadi untuk bagian save itu atau menyimpan itu adalah yang gambarnya petak seperti begini. Oke, ini ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini saya sudah hapus. Inilah yang disebut sebagai untuk nge-save atau menyimpan. Apa sih yang kita simpan kan belum ada diedit? Benar. Ini kita menyimpan ini bisa kita lakukan supaya tidak ada yang berubah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi menggunakan komputer, komputer itu memerlukan listrik atau tidak? perlu Kalau tidak ada listrik bisa hidup enggak? tidak. Tidak ya. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba mati listrik, kalau misalnya mati listrik berarti mati komputernya. Jadi biar supaya tidak hilang yang kita kerjakan, kita harus simpan terlebih dahulu. Kalau laptop mati lampu itu harus ada baterainya baru bisa hidup pas lagi Iya, mati benar. lampu. Kalau misalnya tidak ada baterainya, itu tidak bisa hidup. Oke. Oke, berarti untuk sampai nomor 1 semuanya sudah pada paham. Ayo, Chelsea dibaca lagi yuk, lanjutannya yuk. Misalnya, tadi kan Chelsea yang baca nih. Yang tadi. Misalnya kamu membuka dokumen, latihan 1 dan mengubah isinya. Jika kamu ingin tetap menyimpannya dengan nama dokumen yang sama, yaitu latihan 1. Maka cukup klik ikon penyimpanan save 1 kali. Oke, 2. thank you. Sampai situ aja Chelsea. Ya, sampai di situ aja. Ini security-nya hilangin aja ya, biar nggak usah dicoret-coret nih. Jadi dari tadi saya sudah bilang jangan dicoret-coret. Oke. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, apa judul dari Microsoft Word yang saya buat saat ini? Menjelaskan tentang diri sendiri.
menjelaskan tentang diri sendiri. Dari mana kita tahu yang kita buat itu adalah menjelaskan diri sendiri dari sini. Ini adalah termasuk sebagai judulnya. Menjelaskan tentang sendiri dua. Kalau misalnya ada duanya. Nah, itu kemarin saya buat berdasarkan kelasnya. Contohnya kelas 4A itu namanya ini, 4B itu adalah 2, 4C itu 3, 4D itu adalah menceraskan tentang diri sendiri 4. Oke, seperti begitu. Kita lanjut. Hadir saat ini ada 44 siswa-siswi. Ada 44 siswa-siswi, coba sebentar mau absensi dulu ya, biar jangan kelupaan. Banyak banget yang hadir saat ini, ada 44. Sebentar ya, ini se-mute kembali. Ini se-mute, jangan diaktifkan terlebih dahulu. Ini se-lower hand. Oke, wait ya, sama lower hand dulu nih, biar enak untuk absensinya. Nama Sek kan Sek Joshua. Kenapa nama Sek ada 2, Sek? Kenapa ada 2? Nah, mana tahu tiba-tiba jaringan hilang. Jadi misalnya bisa langsung masuk. Oke. Nah, ini berarti yang hadir ada 44. Ada 42. 2 akun di dalam. Berarti yang hadir saat ini ada 42. Oke, kita lanjut ya. Tadi Chelsea, terima kasih sudah membacanya. Kalau untuk menyimpan dokumen dengan nama yang sama, yaitu katanya cukup dengan mengklik tombol save ini. Nah, ini ada bacaan save, itu adalah cara pertama untuk menyimpannya. Maka ini adalah akan disimpan. Untuk yang nomor 2, saya pengen yang mau membaca itu, saya pilih dulu orangnya ya. Oke, Prinselo. Tadi Prinselo angkat tangan nih. Halo Prinselo, coba dibaca dulu ya. Nomor 2 halaman 23. Menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Apabila kamu akan menyimpan dokumen latihan 1 tersebut dengan nama yang berbeda, misalnya latihan 2, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Arahkan mouse pada baris menu. B. Klik menu file lalu arahkan mouse ke bawah. Selanjutnya, sampai di situ dulu. Terima kasih sudah membacanya. Terima kasih sudah membacanya. Menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Jadi kita misalnya di sini diminta menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Kenapa sih misalnya nama dokumennya dibuat berbeda? Tujuannya itu adalah supaya kita bisa memastikannya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang diri sendiri. Kemudian di minggu lalu kita sudah membahasnya nih. Namanya itu sebenarnya adalah Purnama Timothy. Menggunakan I, bukan HY. Nah, ini saya buat menjadi I. Kemudian Timothy-nya kita pindahin ke depan. Caranya itu adalah kita blok terlebih dahulu atau kita pilih teksnya. Ayo, ada yang masih ingat nggak bagaimana cara memilih teks? Menggunakan ke teks yang sehingga ya? muncul dan geser ke Klik dan arah tahan. kanan. Wow, benar ya. Semua rata-rata benar, yaitu ini seklik. Nih, oke ya, kita bahas dulu sedikit. Ini seklik, kemudian tahan dan geser ke kanan. Nah, kemudian ada muncul menjadi seperti begini, ada gambar mouse-nya, kemudian kita pindahin ke depan. Maka namanya menjadi Timothy Purnama. Itu adalah caranya. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya, Ini kan sudah kita ubah. Untuk menyimpannya dengan nama yang lain bagaimana? Yaitu tadi yang pertama adalah arahkan mouse pada baris menu.
klik menu file. Nah, ini adalah menu file. Ini kemarin tadi kita sudah bahas ya. Klik menu filenya. Setelah saya klik menu filenya, kemudian klik save as. Nah, ini saya klik save as. Oke, setelah di save as, kita pilih mau masukin ke bagian mana. Caranya bagaimana? Saya tetap sama. Ditambahin. Yaitu kita klik browse. Oke, tambahin di nomor bagian D-nya. Ayo, coba boleh nggak ditambah tadi menggunakan pensil atau pulpen? Di halaman 23, bagian D yang paling bawah, setelah mengklik Save As, akan muncul menu Save As sebagai berikut. Nah, itu ditambahin, klik dulu menu Browse-nya. Browse. Klik menu Browse terlebih dahulu. Ayo. Sudah dibuat, klik menu Browse untuk membuka si Save As tersebut. Suara saya kecil, volume earphone saya udah paling besar. Nah, saya mau bertanya nih, suara saya kedengaran jelas tidak nih sama yang lain? Jelas. Jelasnya. Jelas. Udah sampai teriak-teriak lo Michael. Coba diperhatikan dulu earphone-nya, mana tahu ada sedikit kendala sudah teriak-teriak untuk mengajar. Oke. Nah, ini kita lanjut ya. Tadi menyimpan dokumen adalah arahkan mouse ke bagian file. Ini searahin ke bagian sini, ulang ke bagian file, kemudian save as, kemudian browse, kemudian baru boleh di sini kita buat kata-katanya. Ini tadi namanya menjelaskan tentang diri sendiri. Boleh diganti tidak? Boleh. Kita buat tadi menjelaskan tentang Timothy Purnama. Timothy Purnama. Diri sendiri. Oke, menjelaskan tentang si Purnama Timothy atau Timothy Purnama. Nah, setelah itu kita klik tombol save-nya. Arti save itu apa nih kalau dalam bahasa Indonesia? Simpan. Oke, benar ya. Arti save itu adalah menyimpan atau kita simpan dengan nama Timothy Purnama. Nah, ini save. Nah, ini save. Lihat, perhatikan ya di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini sebelum saya tekan save, namanya itu adalah menjelaskan tentang diri sendiri. Dua ini ya saya coret ya. Menjelaskan tentang diri sendiri dua. Nah, setelah saya klik tombol simpan, namanya berganti. Namanya berganti jadi apa nih? Menjelaskan tentang Timothy Purnama. Tadi menjelaskan tentang diri sendiri dua, berganti namanya menjelaskan tentang Timothy Purnama. Nah, pertanyaan saya seperti begini nih. Pertanyaan saya seperti begini. Coba diulang. Bagaimana cara untuk membuka file? Bagaimana cara untuk membuka file? Tadi kita simpan tadi namanya. File. Tekan file, klik tombol file. Kemudian apa lagi nih, Catherine? Klik open. Lalu klik browser. Klik browse. Nah, ini ya, maka ada muncul yang terbaru. Tadi hanya tentang diri sendiri. Nah, ini saya buka nih. Yang kita buka sekarang itu adalah menjelaskan tentang Timothy Purnama. Kita buka tentang diri sendiri. Ini saya open. Nah, maka namanya tetap menjadi seperti udah dapat. Gampang banget yang kita pelajari saat ini. Itu adalah bagaimana cara untuk membuka dokumen, menyimpan dokumen. Sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain tidak? Ayo. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Punya PR, Sir. Di minggu depan saya berikan tugasnya ya.
Di minggu depan baru saya Pas berikan minggu depan kasih tugasnya. jangan susah-susah, Oke, Sir. Oke, saya kasih tugasnya jangan susah-susah ya. Oke, Yang kita menyimpan nggak akan yang mana, Sir? gimana? Untuk simpan. Untuk simpan, tadi kan sudah kita bahas. Gimana? Ada yang mau Yang ditanya? terbilang kotak. Gimana, Jessica? Yang Sir bilang kayak kotak-kotak gitu. Oke, nah di halaman 23, yang bagian D ini, yang paling bawah. Yang bagian D sudah nampak? Ayo, coba dibaca Jessica, yang bagian D-nya. Bagian apa tadi? Yang bagian D. 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 Setelah mengklik Save As, akan muncul menu Save As sebagai berikut. Oke, sampai di situ aja, Jessica. Nah, balik lagi. Coba perhatikan nih. Saya udah klik file, lihat ya. Saya klik file, tombol file, kemudian save as. Ada muncul tidak sama seperti yang di halaman 24? Halaman 24. Coba perhatikan buka bukunya halaman 24. Beda nggak yang saya buka setelah saya klik save as dengan yang ada di buku? Paham maksud saya? Oke, kalau tidak paham, kita ulang dari awal dulu nih. Kita ulang dari awal. Ayo, Jessica, yuk dibaca ya, nak. Nomor 2-nya bagian B. Halaman 23 bagian B. D lagi. Ya, yang bagian B. Klik menu file. Ada nampak? Klik menu file, lalu arahkan mouse ke bawah. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Oke, sampai di situ pelan-pelan. Perhatikan ya. Klik menu file. Ini saya klik menu file. Kemudian arahkan mouse sampai tampilannya seperti begini. Kemudian yang C-nya apa nih, Jessica? Yang C-nya. Klik Save As. Nah, ini saya sudah klik Save As. Nah, ini saya sudah klik Save As, kemudian akan muncul menu Save As sebagai berikut. Yang bagian D, benar ya? Nah, coba perhatikan lagi, buka halaman 24. Terbuka tidak setelah saya klik Save As ini? Sama seperti di buku, tidak ya? Nah, yang perlu kita tambahin itu adalah setelah diklik tombol Save As, diklik lagi tombol Browse-nya. Browse. Nah, setelah saya klik Browse, maka muncullah seperti begini. Jadi, yang perlu ditambahin di bagian D itu adalah klik menu Browse. Browse. Ini ya, tulisannya adalah Browse. Oke? Paham? Sampai di sini? Ada yang Oke, paham ya. Jadi di sini ada yang kurang di bukunya. Kurangnya apa, Se? Ada tambahan, klik dulu menu browse-nya, maka baru muncul tampilan seperti begini. Oke. Kita lanjut. Berarti untuk bagian membuka dokumen, menyimpan dokumen, semuanya sudah paham. Kita masuk ke bagian menyimpan dokumen. Sepengen Carla Livi. Ayo Carla Livi, yuk dibaca yuk bagian F. Menyisipkan teks. Menyisipkan teks adalah menambahkan kata atau kalimat di antara teks yang telah kamu ketik. Untuk menyisipkan kata atau kalimat pada teks yang telah diketik, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, yuk. 1. Misalkan kita akan menyisipkan kata negeri pada kalimat padamu kami berjanji. 2. Tempatkan kursor di belakang kata padamu. 3. Tekanlah tombol spacebar untuk memberi jarak kata padamu dengan kata negeri yang akan diketik. 4. Selanjutnya ketik kata negeri, hasilnya sebagai berikut. Oke, thank you Carla Fili. Terima kasih sudah membaca. Nah, kita tidak perlu menggunakan yang seperti di buku. Maksudnya bagaimana, Se? Maksudnya adalah seperti begini.
biar spasi yang lebih mudahnya. Kalau misalnya kita udah menulis sesuatu dan kita tambahin di tengah-tengahnya, bisa tidak? Nah, maksud saya? Oke, ini ada ini sebentar ya, saya buka dulu adalah keyboard. Ada nampak keyboard yang saya buat, ya saya buka. Ada nampak semua nih keyboard yang saya sudah buka nih? Ada. Ada ya. Katanya adalah sekarang kita menyisipkan teks. Searti menyisipkan itu bagaimana? Arti menyisipkan teks itu adalah kita membuat isi teksnya di tengah-tengah seperti begini. Contohnya, namanya sekarang adalah Timothy Purnama. Kemudian kita tambahin nih, namanya menjadi Timothy Ferdinand Purnama. Oke, jadi caranya itu bagaimana tadi? Adalah kita menyisipkannya dengan mengarahkan kursor. Ini kursor tanda panah ini ke bagian tengahnya. Ini searahin ke bagian tengahnya. Kemudian apa lagi nih? Yang nomor 3, Carla pilih. Coba dibaca lagi anak. Yang nomor 3-nya, halaman 25. Tekan tombol. Tekanlah tombol spacebar untuk memberi jarak kata padamu sampai di dengan situ kata aja. negeri yang akan diketik. Tekanlah tombol spacebar untuk memberi jarak. Yang mana tombol spacebar? Spacebar itu adalah yang ini. Nah, ini saya klik, maka dia akan memberikan jarak. Nah, itu ya. Jadi misalnya tadi kita udah buat menyisipkan kata-kata di bagian tengahnya. Jadi namanya itu adalah contohnya Timothy Ferdinand. Nih contohnya ya. Jadi kita bisa menyisipkan kata-kata di tengah yang kita sudah buat. Hanya seperti begitu. Kita tinggal klik saja di bagian tengahnya. Contohnya, alamatnya di Gatot Subroto. Kita tambahin Gatot 1, Subroto 2. Tinggal diklik ini, Gatot 1-nya. Nah, seperti begini adalah cara untuk menyisipkannya. Oke. Nah, sampai di sini. Gampang tidak atau sulit? Ayo. Gampang. Gampang ya. Kalau untuk bagian F, menyisipkan teks, itu sama seperti yang ada di dalam buku. Tidak ada yang berubah. Oke. Jadi yang perlu kita bahas hari ini adalah bagaimana membuka teks, membuka dokumen, menyimpan dokumen, dan cara untuk menyisipkan teksnya. Tinggal klik saja di bagian tengahnya, maka kita bisa mengisinya. Contoh lainnya bagaimana, Sir? Contohnya nih, hobi pertama si Timothy itu adalah memasak. Hobi keduanya itu adalah tidur. Jadi caranya itu adalah bagaimana tadi? Kita tinggal klik saja di tengahnya. Ini seklik di tengahnya, maka akan muncul garis-garis seperti begini. Maka di sini kita buat hobinya itu adalah tidur. Ayo, siapa di sini yang suka tidur nih? Hobinya tidur itu ada nggak di sini? Saya. Oke, sama seperti si Gerard nih, dari tadi menguap nih, pengennya tidur. Benar nggak Gerard? Oke, ngangguk pula ya. Oke. Nah, jadi seperti begitulah adalah caranya untuk menyisipkan teks. Oke. Sudah sampai di 9.35. Kita sudah selesai 40 menit. Ada PR, masih belum ada tugas. Di minggu depan baru akan bagikan. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita berjumpa di minggu depan. Dan bye-bye. Bye-bye.